Halo Gadgetiers, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung S24 FE. Ya, dari zaman S20, seri FE ini bisa dibilang porsi hemat buat yang pengen nyicipin HP flagshipnya Samsung. Dan FE di sini tuh menurut saya bukan sekedar fan edition ya, tapi lebih ke flagship dan ekonomis. Ya ibaratnya beli mobil Toyota Veloz yang CVT tipe tertinggi, tapi masih mikirin budget nih. Dan ya udah, jadinya ngambil Veloz yang tipe MT, yang manual. Toh looks-nya juga masih mirip-mirip banget ya. Dan ada beberapa fitur yang masih bisa dikompromiin. Nah, kurang lebih seri FE-nya Samsung nih mirip kayak Veloz yang varian murah tadi. Tipis-tipis di sini kita bisa nikmatin fitur-fitur mahal dan tongkrongan yang kayak tipe tertingginya. Tapi masih bisa saving budget yang lumayan. Karena ini bedanya sih cukup menarik ya. Bisa beda sekitar 2-3 jutaan dengan versi flagship aslinya. Toh kalau dilihat dari jauh, orang tuh kayak nggak akan ngeh ya, ini seri FE atau flagship benerannya. Atau malah dikira Samsung A55. Karena ya saking miripnya antara HP Samsung yang sekarang ya, apalagi kalau lihat bodi belakangnya doang. Tapi Samsung seri FE kali ini agak lain ya. Beda nih dengan FE sebelumnya, yang biasanya atau tradisinya pakai mesin flagship lawas. Kali ini Samsung S24 FE malah pakai chipset yang sekilas mirip versi flagship aslinya. Jadi ini hemat di mananya coba? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas. Kalau iseng ngecek harganya di lapangan-lapangan online, sebenarnya Samsung S24 FE ini tuh harganya udah lumayan terkoreksi ya, di 9 jutaan tipis untuk varian 256GB-nya. Nah, menurut saya sih ini harga yang cukup oke. Ya, saya bakal rekomenin buat ngambil 256GB sekalian ketimbang 128, karena ya pengalaman pakai S20 FE yang varian paling kecil, itu tuh dipakai 2-3 tahun udah lumayan nyusahin, Pak. Memorinya tuh jadi tipis banget dan kita agak kurang leluasa gitu buat nyimpen banyak aplikasi. Apalagi ini HP juga dijanjiin update software sampai 7 tahun, Pak. Ya menurut saya sih storage 25GB di sini harusnya masih bisa napas. Nah, kalau ada slot micro SD kayaknya bakal lebih oke ya. Cuma sayang banget setelah S20 FE ke atas itu slot micro SD udah nggak dipakai lagi. Nah, janji update 7 tahun di sini seenggaknya difasilitasi Samsung pakai mesin atau chipset yang masih fresh, bukan lungsuran flagship jadulnya. Ya, ini pakai Exynos 2400 ADE-nya. Kalau dijelasin pakai bahasa sederhana, sebenarnya Exynos 2400E di HP ini tuh masih mirip ya dengan Exynos 2400 yang dipakai di Samsung S24 series. Tapi ini versi yang gasnya tuh agak dipelanin lah. Kalau untuk pemakaian real, saya sih agak susah ya nemuin bedanya di mana karena ya ini masih lumayan satset. Kayak misalnya dipakai ngerender video 4K 60 fps ya dengan durasi 1 menit dan ini saya edit pakai 3 layer plus yang settingan bitrate paling tinggi, ini juga masih lumayan ngebut sih. 1 menit kurang lebih udah kelar lah. Cuma yang bikin saya kaget itu pas dipakai buat main game. Ini tumben-tumbenan loh, chipset Exynos, keluaran terbaru, tapi performanya nggak ngebadut sama sekali. Ini saya pakai buat main PUBG Mobile, udah kebuka settingan 90 fps. Jarang-jarang ya kan, chipset Exynos baru bisa kebuka settingan rata kanan. Nah, buat dipakai push rank Mobile Legends juga udah auto happy ya pas ngeliat settingannya. Karena settingan ultra-ultra juga udah kebuka semua. Bahkan sebelumnya saya nggak perlu setup sama sekali. Nggak usah install game plugin, nggak usah nyalain alternate game performance, semuanya tuh udah kebuka rata kanan. Ya emang sih kalau buat Mobile Legends di sini nggak manteng terus di pucuk di 120 fps terus ya. Tapi ya masih suka anjlok di 80 sampai 90 fps. Dan itu pun untuk momen-momen yang lagi rusuh-rusuhnya pas late game. Kalau pas lagi normal ya ini udah kencang banget sih, udah jalan di 100-an fps. Dan yang saya suka, ini respons layar sentuhnya juga masih oke banget ya. Pas saya kepoin touch sampling rate-nya, ini udah tembus di kisaran 240 sampai 270 Hz. Yang artinya ya udah lumayan satset lah untuk dipakai main game yang butuh banyak kontrol. Main Genshin Impact pakai settingan paling nyiksa juga tumben-tumbenan nih. Exynos nggak menggap-menggap. Performanya juga nggak di nerf ya, masih bisa jalan mulus 60 fps di 5-7 menit pertama. Lagi-lagi, ini Exynos yang rasa Snapdragon. Nggak perlu nunggu updatean software buat bikin performanya bisa maksimal. Tapi emang sih, penyakit Exynos ini dari dulu nggak kelar-kelar. Panasnya saya coba, ini hampir tembus di 43-45 derajat Celcius. Ini kondisi pas saya main di dalam ruangan ya, dan pakai wifi juga. Pernah saya coba main di luar dan pakai sinyal seluler, panasnya tuh juga lebih kerasa. Dan saran saya sih kalau emang mau dipakai game yang serius, mending pasang fan cooler aja sih, karena di sini mainnya bisa lebih nyaman.
Nah, ngomong-ngomong soal baterai, akhirnya setelah sekian purnama, seri FE ini move on juga dari baterai 4500 mAh-nya. Yes, di S24 FE ini sekarang baterainya naik tipis jadi 4700 mAh. Toh nambah segini juga tongkrongannya jadi nggak seenak yang dulu. Padahal di S23 FE yang dulu tuh handlingnya udah enak banget di 6,4 inch. Sekarang nama baterai gak seberapa, tapi jadi bongsor banget ya di tangan. Nambah kapasitas gini pun sebenarnya nggak terlalu ngaruh banyak ya. Karena pas saya cek konsumsi baterai per aplikasinya, ini bukan tipikal yang irritated banget. Apalagi kalau aplikasinya tuh punya screen time tinggi. Kayak misalnya dipakai buat main game atau maraton nonton film streaming. Ya, dengan aktivitas yang lumayan intens kayak gini, saya sih jarang banget ya bisa pakai HP ini tuh seharian penuh. Ini saya cabut colokan subuh, maghribnya itu udah minta dicolok lagi. Jadi ya sehari bisa 2 kali ngecas sih. Terus kalau ngomongin soal charger ya ini kayak HP Samsung pada umumnya, nggak ada charger bawaan, jadi harus keluar duit lagi buat beli. Ini bisa support sampai 25 watt ya, yang punyanya Samsung. Ngecas dari 10% selama setengah jam udah bisa dapat 62%, dan sampai benar-benar penuh itu butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Oh ya, HP ini juga bisa ngecas wireless ya, tapi ini fitur yang jujur saya jarang pakai sehari-hari. Saya malah lebih sering pakai fitur kebalikannya ya, yaitu reverse wireless charging. Dan ini lumayan ngebantu sih pas darurat TWS atau smartwatch kita tuh lowbat. Jadi tinggal tempel aja di bodi belakangnya, udah bisa dipakai buat ngisi daya dua perangkat tadi. Cuma ya harus dipastiin ya, antara TWS dan smartwatch-nya itu harus sama-sama support wireless charging. Ya menurut saya sih wireless charging ini tanamannya bakal lebih pas ya buat HP yang punya fitur anti air juga kayak di Samsung S24 FE. Ya amit-amit kecebur kolam renang, kepasukan air, basah. Ini HP juga udah aman sih karena udah ngantongin sertifikasi P68. Dan kalau posisi lagi lowbat bisa langsung ngecas lewat wireless. Karena kalau kita ngecas pakai kabel udah pasti nggak bakal diizinin sama sistem. Karena ya di dalamnya tuh masih basah, masih lembab, dan takutnya malah bisa ngerusak perangkatnya. Nah dengan wireless charging ini bisa langsung ditempel aja ke power bank yang support wireless charging. Selain wireless charging, Samsung DeX ini juga jadi fitur mahal yang masih eksklusif banget buat Samsung seri S. Even seri FS sekalipun. Tinggal colok ke monitor, ini HP udah bisa auto jadi PC dadakan yang lebih enak buat ngerjain tugas-tugas di layar yang lebih lebar. Tinggal modalin USB-C yang support display out, menu-menu One UI di sini tuh langsung auto jadi desktop dan bisa ngebuka banyak window sekaligus. Ya meskipun sebenarnya Samsung DeX ini tuh nggak auto sempurna sih. Masih ada tampilan yang kayak dipaksa gede di aplikasi e-commerce, dan ngedit video di CapCut feel-nya tuh nggak terlalu enak kalau dijadiin ala PC kayak gini. Nah, nggak cuma spek mesin yang dikasih rasa-rasa flagship, bagian kamera juga masih kental banget sama aura Samsung seri S-nya. Di video sebelumnya, Bro Hadi juga sempat ngebandingin antara kameranya S24 FE dengan Samsung A55. Dan emang sih, kelasnya tuh beda banget. Di sini formasi triple kameranya udah full team ya, yang tiga-tiganya bakal kepake semua. Foto-foto pakai kamera utama 50 megapiksel di sini lumayan nyenengin. Warnanya emang ciri khas HP mahalnya Samsung ya. Bukan tipikal yang serba gonjreng, tapi porsi warnanya tuh menurut saya lebih pas aja. Detailnya masih crispy, performa HDR juga nggak kaleng-kaleng, udah oke banget lah buat handle backlight yang parah. Ya, tanpa embel-embel Leica atau Zeiss, S24 FE ini tetap punya performa kamera yang OP banget untuk banyak kondisi cahaya. Nah, kalau butuh angle yang lebih lebar buat ngabarin pemandangan atau gedung-gedung kayak gini, kamera ultrawide-nya juga masih nampol banget. Tipikal ultrawide-nya Samsung yang warnanya lumayan konsisten dan detailnya tetap menyala. Dan biar white-nya juga lumayan lembay, distorsi di sini tuh masih bisa di-handle, jadi nggak ada efek-efek fisheye ala-ala action cam. Yang tadinya ngelengkung, bisa auto lurus setelah fotonya dicek di galeri. Kadang untuk beberapa foto di jalanan, hasilnya tuh bisa lebih dramatis ya, kalau kita pakai kamera tele 3 kali zoom-nya. Ini bukan tele yang jauh-jauh banget sih, tapi dengan jarak segini tuh hasilnya masih lumayan tajam. Dan yang saya suka di sini, warnanya masih tetap konsisten, nggak auto ngedrop dari kamera utamanya. Oh ya, lensa tele 3 kali zoom ini juga lumayan asik ya, dipakai di mode portraitnya. Objek bisa sedekat ini, blurnya juga masih bisa kelihatan natural. Nah, kalau dipakai buat foto-foto malam, nggak perlu bingung ya, karena di sini udah ada Nightography. Ini AI yang bisa ningkatin kualitas foto di malam hari. Hasilnya udah cukup bagus sih, warna dan tajamnya tuh masih OP banget di sini. Noise-nya juga lebih minim, flare-nya aman, dan aura malamnya menurut saya sih lebih dapat di sini. Vibes-nya gelap-gelap dingin gitu ya, mau dikasih filter di Instagram, warnanya juga masih aman.
Saya udah nyobain kameranya FE ini tuh dari zaman S20 FE sampai yang terbaru ini ya. Dan menurut saya sih S24 FE kali ini warnanya yang paling mateng sih. Dan porsi fleksibel di sini emang beneran hampir dapat semua ya. Bahkan kayak kemampuan buat ngerekam video 8K di sini juga masih bisa dieksekusi. Ya lagi-lagi untuk perekaman 8K ini kayaknya bakal jarang saya pakai deh. Karena ya udah pasti ngabisin storage. Dan untuk saat ini kita mengedit video 8K dari HP itu masih susah banget. Kita ngedit di studio bawaan sampai CapCut, sayangnya video 8K ini masih belum support. Artinya kalau kita import video 8K-nya, ya palingan kena kompres jadi 4K atau Full HD. Oke, jadi untuk tes kamera kali ini sedikit mengandung nostalgia ya. Ini saya lagi jalan-jalan di kampus, dimana kurang lebih 10 tahun yang lalu saya menimba ilmu di sini. Asik menimba ilmu. Ya kuliah lah. Ya, buat yang familiar dengan warna-warna kampus kayak gini ya. Saya lagi ada di UNJ, IKIP dulu namanya. Universitas Negeri Jakarta. Ya 10 tahun balik ke sini lagi sih sebenarnya ada bangunan yang masih sama, tapi beberapa bangunan baru juga kelihatan ya di sini. Cuma yang agak saya bikin sedih ya, masjid kampus yang dulu sering jadi tempat orang-orang ngumpul ya di sini udah nggak ada, sayang banget. Masjidnya jadi bangunan malah. Banyak bangunan baru. Kampusnya juga jadi lebih ramai karena dulu pas zaman saya tuh kayak jurusannya masih sedikit, fakultasnya juga ya masih bisa dihitung, sekarang udah mulai banyak. Nih gedung rektorat masih di sini, terus di sini nih orang-orang sekarang fotonya di sini nih. Dulu tuh belum ada ya nih zaman saya. Enaknya pakai S24 FE, rekam 4K 60 fps depan belakang, jalan semua pak, 60 fps loh. Baik banget. Nah kalau tadi di set 4K 60 fps saya nggak bisa pindah ke ultrawide ya, karena ultrawide-nya hanya mentok di 30 fps. Nah, ini tinggal diturunin aja ke frame rate-nya 30 fps, masih sama-sama 4K ya. Saya bisa pindah ke ultrawide-nya. Ini enak nih kalau buat ngabadiin pemandangan atau gedung-gedung yang tinggi ya. Kalian tahu ultrawide-nya benar-benar lebar ya. Oke. Tuh lagi banyak yang latihan konten. Oh enggak konten ya, lagi bawa berita kayak mbak-mbaknya. Ini juga depannya juga jadi 4K 30 fps. Tapi so far masih enak banget sih, stabil parah. Kamera depan belakang. Coba tes backlight. Oke. Enaknya bisa pindah ke telenya juga, 3 kali zoom, masih cukup stabil ya di bawah jalan. Dulu tuh nyobain di S20 FE, kalau dipindah ke 3 kali zoom ini tuh biasanya langsung goyang parah. Tapi di luar skill 8K tadi, performa kamera HP ini juga bisa saya bilang lumayan garang ya. Mungkin salah satunya karena ini HP juga dikasih Pro Visual Engine ya, semacam mesin kamera berbasis AI yang juga dipakai di Samsung S24 series lainnya. Nah, ini juga yang bikin mode foto malam hari atau night photography di Samsung S24 FE bikin hasil foto di malam hari masih tetap aman. Nah, ngomong-ngomong soal AI, HP ini juga udah dikasih toppingan AI yang super duper komplit. Gak cuma sekedar ngelingkar-lingkarin doang di layar kayak Samsung A55, ini HP juga punya fitur AI yang sekomplit Samsung Z Flip dan Z Fold terbaru. Saya nggak akan jelasin AI ini panjang lebar ya, karena ya udah lumayan banyak yang ngebahas juga. Dan kayaknya bakal ngabisin 2 SKS ya, durasinya panjang. Tapi yang jelas Galaxy AI di HP ini tuh kayak ngasih pengalaman baru buat saya ya, tentang gimana sih cara kerja yang pintar dan efisien lewat sebuah HP doang. Kayak misalnya ngebalas email kerjaan ke klien, tulis aja draft kasarnya dan AI bisa ngebantu menyesuaikan gaya bahasa dan ejaan yang tepat. Terus PDF overlay translation-nya juga ngebantu banget ya kalau dapat dokumen yang pakai bahasa asing. Ini bisa real time diterjemahin dan dibantu bikin ringkasannya halaman per halaman. Interpreter bahasa asingnya juga ada, ngobrol sama klien dari luar ini segampang tap-tap AI-nya di sini.
Nah, yang paling favorit buat saya sih bawa HP ini sambil meeting ya. Ini nyalain AI recordingnya, poin-poin rapat bisa terdokumentasikan dengan baik. Dari suara bisa dijadiin teks, bahkan sampai dibikinin rangkuman rapatnya. Nah, menurut saya sih posisi AI di sini tuh lebih untuk nge-backup hal-hal yang kelewat tadi. Terus AI di galeri juga nggak kalah mind blowing ya, dimana kita bisa nambahin objek di foto lewat sketsa gambar yang kita buat. Yang paling bikin saya geleng-geleng sih, ini tuh AI-nya beneran bisa ngeblend gitu ya sama pencahayaan di foto. Dan nggak berasa kayak ini tempelan doang. Processing editing AI-nya juga satset ya, karena mesin Exynos 2400E di HP ini juga udah bisa handle kerjaan AI on device yang butuh power lumayan. Tapi Exynos masih tetap Exynos. Apalagi kalau ngomongin soal konektivitas kayak Wi-Fi dan GPS, performanya tuh masih B aja. Jadi ya kalau pengen hasil yang lebih akurat, mending keluar dulu deh buat kunci titik lokasi yang deketan. Oke, jadi kesimpulannya, Samsung S24 FE ini HP yang bagus buat Anda yang pengen tipis-tipis nyobain HP flagship Samsung. Tapi budget masih di bawah 2 digit. Dari mesin sampai kamera, meski ada yang tipis-tipis diturunin, tapi feel pakai HP mahalnya Samsung tuh masih berasa banget di sini. HP ini emang nggak punya spek terbaik di kelasnya, tapi karena dibungkus pakai One UI, update software sampai 7 tahun, punya Galaxy AI yang super komplit, dan keamanan berlapis lewat Samsung Notch Vault, ya pada akhirnya orang akan nyari yang bikin nyaman kayak di HP ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Samsung S24 FE. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.